balik kehebohan dunia modern yang gemerlap, tersembunyi cerita sejarah umat manusia, sebuah petualangan luar biasa, dari nenek moyang manusia, yang hidup berpadu dengan alam, hingga terciptanya peradaban megah. Inilah permulaan dari segala sesuatu, yang membentuk landasan sejarah dunia. Hari ini, kita akan menjelajahi tentang awal mula peradaban manusia. Pernahkah kalian membayangkan, jauh sebelum ada Google Maps atau batas-batas negara, modern sudah ada bangsa-bangsa besar yang membangun fondasi dunia yang kita kenal sekarang. Mari kita mulai dari yang paling awal, Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu. Di antara sungai Tigris dan Efrat, mereka menciptakan sesuatu yang mengubah selamanya tulisan. Bayangkan sebelum ada Instagram atau TikTok, orang Sumeria sudah menulis cerita mereka di tablet tanah liat. Mereka juga yang pertama kali membangun kota-kota besar dan menciptakan hukum tertulis. Bersamaan dengan Sumeria, di tepi sungai Nil, bangkit sebuah peradaban yang akan bertahan selama 3.000 tahun. Mesir kuno, saat kita masih kesulitan membangun rumah Lego, mereka sudah membangun piramida yang sampai sekarang masih jadi misteri. Piramida Giza itu bukan cuma tumpukan batu raksasa, teman-teman. Itu adalah bukti kejeniusan matematika dan arsitektur yang bahkan teknologi modern masih kagum melihatnya. Lalu ada Tiongkok kuno, yang bisa dibilang sebagai juara bertahan peradaban dunia selama 4.000 tahun. Dari dinasti Shah sampai Qing, mereka terus mempertahankan identitas budaya mereka. Kertas yang kalian pakai untuk menulis, kompas yang membantu navigator, itu semua berasal dari sana. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih tua lagi. Trade of the Indus, di Pakistan dan India Barat Laut, mereka membangun kota dengan sistem sanitasi yang lebih baik dari kota-kota Eropa abad pertengahan. Bayangkan 4.500 tahun yang lalu, mereka sudah punya kamar mandi dan saluran pembuangan yang terencana Akkadia. Mereka adalah pembuat tren pertama dalam hal globalisasi. Di bawah Sargon Agung, mereka menciptakan kekaisaran pertama dalam sejarah, menyatukan berbagai bangsa dan budaya. Bahasa mereka jadi semacam bahasa Inggris. Zaman dulu semua orang penting harus bisa berbahasa. Akkadia dan jangan lupa, Persia kuno. Mereka membangun jalan raya pertama di dunia, sistem pos dan yang paling keren, mereka sangat toleran terhadap perbedaan budaya dan agama pada masanya. Ini adalah hal yang sangat revolusioner. Tapi ada satu pertanyaan menarik. Kenapa bangsa sahabat ini bisa runtuh? Ternyata bukan karena perang atau invasi saja. Perubahan iklim, konflik internal, dan ketidakmampuan beradaptasi juga jadi penyebab utama. Yang menarik, meskipun peradaban-peradaban ini telah lama hilang, warisan mereka masih hidup sampai sekarang. Sistem tulisan, konsep hukum, arsitektur, bahkan cara kita mengorganisir masyarakat, semuanya berakar dari bangsa-bangsa kuno ini. Nah teman-teman, itu dia sekilas tentang bangsa-bangsa tertua di dunia. Peradaban mereka mungkin sudah hilang, tapi jejaknya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Keren kan? Let's grab our boards and run, 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 run to the nearest shore. School is proud, let's go now and hail it out the door. Yeah, the waves is on fire, the day is getting hot. This is my desire, that I want to hit the spot. Yeah. Teknologi di era digital berkembang pesat. Salah satu parameter dilihat dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Era digital ditandai dengan ditemukannya berbagai macam media sosial maupun alat transportasi, dan diprediksi akan terus berkembang inovasi terbaru. Perkembangan teknologi di era telekomunikasi menjadi penggunaan internet sebagai media baru. Jika digunakan dengan baik, dapat berdampak positif, memberikan informasi dan edukasi, maupun e-commerce. Namun juga dapat berdampak negatif, menjadi malas dan kontraproduktif, lalu menyebarkan hoaks. Pilih dan gunakanlah teknologi dengan bijak dan bermanfaat untuk orang banyak. Fenomena eksistensi diri di media sosial, khususnya bagi para remaja, kian mengkhawatirkan. Mereka bahkan tidak bisa membedakan mana dunia maya dan mana dunia nyata. Anak Indonesia mengalami ketergantungan dan kebablasan dalam bermedia sosial.
semakin penting di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Menurut saya Kak, karakter itu penting karena tanpa karakter kita bisa saja salah menggunakan teknologi itu. Sehingga dengan karakter yang kuat kita bisa menggunakan teknologi itu, bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan juga dengan bijak. Nah, jadi apa dampak buruk dari ketergantungan yang berlebihan pada teknologi terhadap kemampuan berpikir manusia? Menurut saya Kak, pada teknologi yang pertama itu menurunkan daya ingat manusia, karena pasti manusia lebih fokus ke teknologi. Jadi dalam berpikir pun mereka nggak terlalu bisa yang kedua, mengurangi daya ingat karena informasi mudah tersimpan di perangkat ke otak tidak terbiasa mengingat. Yang ketiga, melemahkan kreativitas karena langsung dicari dari internet Kak. Yang keempat, menurunkan kemampuan memecahkan masalah karena orang-orang cenderung bergantung pada solusi instan. Yang kelima, menurunkan fokus dan fleksibilitas. Kenapa di zaman sekarang padahal teknologinya sudah canggih dan banyak terjadi masalah seperti ujaran kebencian, hoax, dan Menurut saya Kak, karena media sosial itu membuat informasi menyebar dengan cepat. Orang juga lebih berfokus pada dunia digital daripada interaksi nyatanya Kak. Menurut Kakak, bagaimana seharusnya sistem pendidikan yang beradaptasi untuk bisa menjawab tantangan peradaban di masa depan? Menurut saya Kak, di era yang sekarang ini yang paling penting itu mengajarkan karakter pada siswa. Tetapi kita juga harus mengajarkan dari teknologi juga ke mereka. Nah, serta kita juga harus mengajarkan mereka keterampilan penting seperti berpikir kritis dan juga kerjasama dan juga melatih kreativitas mereka sehingga di masa depan mereka itu siap menghadapi perubahan yang akan terjadi. Nah, jadi menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan secara pribadi untuk mengurangi dampak negatif peradaban modern terhadap lingkungan di sekitar kita ini? Menurut saya yang bisa dilakukan yang pertama mengurangi penggunaan plastik dan membeli barang yang ramah lingkungan, menggunakan listrik dan air dalam aktivitas sehari-hari. Ketiga, memilah dan mendaur ulang sampah. Yang keempat, menggunakan transportasi ramah lingkungan atau jalan kaki. Yang terakhir, menanam dan merawat tanaman di sekitar kita. Nah, jadi teman-teman, peradaban modern membawa kemajuan besar, tetapi juga tantangan serius akibat ketergantungan berlebihan pada teknologi yang melemahkan kemampuan berpikir manusia. Ditambah dengan maraknya hoaks dan ujaran kebencian, kita dituntut untuk lebih kritis dan juga bijak. Karena itu, pendidikan harus berfokus pada literasi teknologi, kreativitas, dan juga karakter. Pada akhirnya, perubahan juga dimulai dari diri kita sendiri. Dengan hidup lebih hemat energi, mengurangi sampah, dan menjaga lingkungan sekitar, bersama kita bisa membangun peradaban yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.